Setelah badai COVID-19 menyapu seluruh negara di dunia dan menyebabkan hampir seluruh aspek kehidupan manusia lumpuh, banyak pertanyaan yang kemudian muncul terkait akan seperti apa dunia pasca virus ini berlalu. Bukan tanpa alasan, hingga kini vaksin belum juga ditemukan. Sementara banyak negara, termasuk Indonesia, yang sudah memberlakukan kebijakan pelonggaran aktivitas yang sebelum-sebelumnya banyak dilarang. New normal. Demikianlah istilah yang dipakai untuk menggambarkan kondisi yang saat ini terjadi pasca kembali beraktivitasnya masyarakat setelah beberapa bulan tinggal di rumah. Menjadi penanda fenomena sosial, ekonomi, dan politik baru yang akan menggeser banyak pencapaian peradaban manusia selama 30 tahun terakhir. Dampaknya memang juga akan terasa secara geopolitik, di mana diprediksi akan ada banyak perubahan perilaku negara dalam memandang politik internasional. Pasalnya, dunia 30 tahun terakhir, terutama pasca keruntuhan Uni Soviet, memasuki babak baru peradaban di mana globalisasi mengisi hampir semua lini kehidupan. Arus manusia yang sangat cair dari satu belahan dunia ke belahan lain, arus informasi yang tak terbendung, dan negara yang mulai kehilangan batas-batas nasionalnya. Seiring meningkatnya saling ketergantungan alias interdependensi dengan dunia internasional adalah beberapa warna utama. Arus manusia yang besar misalnya dilihat dari data global total penumpang pesawat pada 2018 yang menyentuh angka 4,8 miliar. Arus pergerakan manusia inilah yang paling terdampak akibat COVID-19. Tak heran, banyak pengamat dan analis yang menyebut bahwa efek utama yang akan terjadi pasca COVID-19 adalah pembalikan atau pengurangan dampak globalisasi. Hal ini salah satu disinggung oleh akademisi sekaligus mantan diplomat Singapura, Kishore Mahbubani. Ia menyebut bahwa COVID-19 menyebabkan banyak negara terlihat lebih berfokus untuk memikirkan dirinya sendiri dan masa depannya. Walaupun ia tetap percaya bahwa solidaritas global adalah solusi utama untuk mengatasi efek yang ditimbulkan COVID-19. Pernyataan Kishore tersebut menarik untuk digali, utamanya terkait beberapa besar warning of globalization alias pengurangan globalisasi seperti yang diungkapkan oleh Profesor Sejarah dan Hubungan Internasional di Princeton University, Harold James akan terjadi. Lalu, akan seperti apa dampak yang akan dirasakan oleh Indonesia, yang notabene adalah negara yang sangat bergantung pada globalisasi, salah satunya dalam bentuk perdagangan dan pariwisata. Dan langkah apa yang harus diambil oleh Presiden Joko Widodo untuk mengatasi kegambangan Indonesia dalam tatanan dunia baru yang mungkin akan timbul pasca COVID-19? Dunia pasca COVID-19. Beberapa hari terakhir, media asal Singapura, The Straits Times, menurunkan beberapa artikel tentang tawaran potongan harga yang diberikan oleh banyak hotel di Bali dan beberapa wilayah di Indonesia. Ada promo macam menginap 5 hari dengan bayar 3 hari, bayar sekarang untuk menginap tahun depan, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya menunjukkan cara industri pariwisata untuk kembali meningkatkan geliatnya lagi. Pariwisata adalah salah satu industri yang sangat globalis sifatnya dalam konteks ketergantungannya terhadap arus manusia lintas batas negara. Artinya, jika katakanlah vaksin COVID-19 belum bisa dipakai secara massal hingga pertengahan tahun ke depan, maka dampak yang akan dirasakan oleh industri ini akan sangat berkepanjangan dan berkontribusi juga pada pendapatan negara. Pada tahun 2018 lalu misalnya, pariwisata Indonesia mengalami pertumbuhan hingga 12,58% dan menjadi yang tertinggi di antara anggota-anggota ASEAN. Tahun 2019, pendapatan negara dari sektor ini juga mencapai 246 triliun rupiah dan menjadi sektor yang menyumbang devisa terbesar. Jika COVID-19 masih akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka pemerintah memang perlu mencari cara atau melihat sektor lain yang bisa menjadi penopang bagi perekonomian. Konteks mencari cara ini sebetulnya penting untuk dilihat karena ada perubahan yang tengah terjadi terkait bagaimana negara-negara di dunia melihat kembali hubungan internasional. Terkait hal ini,
Mahbubani menyinggung mengenai banyak pihak yang sudah ancang-ancang untuk menyatakan selamat tinggal pada globalisasi. Tiongkok misalnya menutup diri ketika berkutat dengan COVID-19. Amerika Serikat pun demikian, yang mulai lebih banyak berfokus pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat misalnya diminta untuk terlebih dahulu mengutamakan kepentingan nasional negara tersebut. Abad ke-21 memang eranya globalisasi. Ekonomi bergerak searah dengan arus informasi dan manusia yang bersilang-silang lintas batas negara. Raksasa-raksasa perubahan multinasional ada di mana-mana. Investasi bernilai ratusan bahkan mungkin ribuan triliun rupiah terjadi lintas negara. Artinya, jika selamat tinggal pada globalisasi yang disebutkan oleh Mahbubani itu benar-benar terjadi, maka efeknya akan sangat besar pada para pemain global yang selama ini mengambil untung dari situasi tersebut. Dunia bisa saja akan mengarah pada kondisi yang terjadi di era-era ketika merkantilisme ekonomi menjadi cita-cita ideal negara, dan bahwa perang serta konflik menjadi jalan keluar dari perbedaan kepentingan. Pertanyaannya tentu saja adalah, benarkah hal tersebut akan terjadi? Mahbubani sendiri menyebut bahwa tak ada yang bisa membalikan atau memasukkan kembali globalisasi yang saat ini sudah terjadi ke dalam botol. Selain karena hal tersebut sudah berhubungan dengan memori publik, tetapi juga karena tantangan dunia saat ini tak bisa dicegah untuk melintasi batas negara. Ideologi terorisme global, perubahan iklim, pandemi seperti COVID-19, polusi, pengungsi dan ancaman nuklir adalah beberapa isu yang akan melintasi batas negara. Artinya, globalisasi mungkin akan terdampak COVID-19, namun tak sampai merubuhkan sendi-sendi utamanya. Mahbubani sendiri justru menawarkan kemitraan dan solidaritas global untuk bersama-sama melawan pandemi ini agar bisa segera terselesaikan. Dalam tulisannya yang lain, ia juga menyebutkan bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok sudah selayaknya bekerja bersama untuk secepatnya menemukan vaksin COVID-19 dan meninggalkan perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka. Lalu, bagaimana dengan nasib Indonesia? Apakah Presiden Jokowi akan terjebak Amerika Serikat dan Tiongkok? Beberapa hari lalu, memang sempat diberitakan bahwa pemerintah Indonesia lewat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terus menjalin hubungan komunikasi yang intensif dengan Tiongkok lewat Menteri Luar Negerinya Wang Yi. Bahkan Luhut disebut memuji Tiongkok karena berhasil menekan penyebaran COVID-19. Kedua belah pihak inilah juga sepakat untuk terus saling membantu dan bekerja sama, baik dalam penanganan COVID-19 dan kerjasama lainnya. Luhut juga menyebut bahwa Indonesia sedang bersiap untuk mempercepat proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang sempat terlambat sebelumnya. Konteks pemberitaan ini menarik, karena beberapa waktu sebelumnya, Indonesia juga mulai membuka tangan lebih besar untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat. Berbagai pinjaman keuangan, wacana pemindahan pabrik perusahaan-perusahaan negara tersebut dari Tiongkok ke Indonesia, hingga bantuan alat-alat kesehatan yang disebut-sebut oleh Presiden Donald Trump menjadi warna utama kala itu. Memang tak salah jika menyebut Indonesia mencoba mengambil keuntungan dari dua negara ini. Selain memang karena politik bebas aktif mendayung di antara dua karang yang pernah digariskan oleh Wakil Presiden pertama Muhammad Hatta, serta Thousand Friend Zero Enemy yang digariskan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ini juga menunjukkan bahwa Indonesia sebetulnya sedang gamang menghadapi new normal di tingkatan global. Di tengah fenomena banyak negara yang menjadi lebih ke dalam melihat diri sendiri sebagai negara yang bergantung dari bidang-bidang impor asal Tiongkok serta keuangan dan industri energi yang masih bergantung pada kekuatan Amerika Serikat dan Barat, Indonesia memang harus mencari celah memanfaatkan globalisasi yang menurut Mahbubani hanya mengalami kemunduran tersebut. Walau demikian, pemerintah Presiden Joko Widodo tetap perlu melakukan pemetaan kalau-kalau situasi politik internasional yang timbul akibat COVID-19 tak kunjung kondusif dan justru berujung pada chaos dan katakanlah perang seperti yang diramalkan seperti banyak pihak. Harapannya, Indonesia tak terjebak dalam pertarungan Tiongkok versus Amerika Serikat.
dan bisa mengupayakan agar katakanlah industri penting seperti pariwisata tak gulung tikar dan berdampak lebih parah. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. Bagaimana menurut Anda?